Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dan sembah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam masa-masa gelap yang tidak menentu seperti sekarang ini. Engkau masih memberi kami kesempatan berdiam di hadirat-Mu, mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang akan menjadi pelita dan terang bagi kaki kami. Sebentar kami akan merenungkan tentang kehidupan berserah kepadamu. Mohon Roh-Mu menenggelamkan kami dalam kebenaran firman-Mu itu, sehingga hidup kami seluruhnya terbungkus oleh kuasa firman-Mu itu, dan firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Pakailah pikiran dan perkataan hamba-Mu, Pendeta Esentan, sebagai penyambung lidah-Mu, sehingga ia dengan penuh urapan-Mu berbicara kepada kami. Inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Jadikanku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, inilah diriku. Pimpin aku menuju jalan-Mu. Tenangkan hatiku, sadarkan salahku. Ajarku bersih-Mu di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah tidak akan Kau pandang hina. Itulah hidupku yang kubawa ke mezbah-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Perbaruhilah batinku dengan roh yang teguh. Lengkapilah aku dengan jiwa yang lelah, agar bibir mulutku terbuka menyampaikan puji-pujian bagi-Mu. Agar pikiranku tangkas menangkap isi hati-Mu, agar hatiku lembut mengalirkan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah hidupku, milik yang Kau beli dengan darah-Mu.
Aku ada di hatimu sebagai kekasihmu. Aku ada di tanganmu sebagai alat kemuliaanmu. Aku ada di hadiratmu sebagai hambamu. Sungguh engkau besar dan agung dalam hidupku. Amin. Ku mau menjadi hambamu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksimu, mewartakan kasih kebaikanmu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau masuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita ketemu untuk beribadah, untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami ucap syukur atas kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus menyertai kami, sehingga pagi ini Roh Tuhan pimpin kami, supaya kami dengar apa yang Tuhan mau pesan pada kita. Dan kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, pada tema kita khotbah pagi ini, titipan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di Injil Matius pasal 25 ayat 14. Sebab har kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kepergian Tuhan Yesus ke surga tidak meninggalkan kita di dalam kehampaan. Tuhan Yesus justru meninggalkan kita dengan berbagai kekayaan, harta, potensi, talenta, anugerah, kepercayaan yang banyak sekali. Tuhan Yesus mengibaratkan hal kepergiannya ke surga dengan seorang tuan yang akan berpergian ke luar negeri. Dia pergi dalam waktu tertentu dan akan kembali pada waktu dia tentukan sendiri. Pastinya dia tetap kembali menjumpai para hambanya ataupun orang rumahnya. Jadi ada masa penantian bagi para hambanya itu. Selama masa penantian itu, sang tuan mempercayakan para hambanya itu untuk mengolah hartanya secara baik-baik, benar dan bertanggung jawab, serta memberikan hasil atau dampak yang menguntungkan yang baik untuk hamba itu sendiri maupun untuk tuannya.
Harta kekayaan itu adalah titipan Sang Tuhan untuk diolah oleh para hamba, agar ketika Tuhan datang atau pulang, didapatilah mereka mengerjakan apa yang dipercayakan itu dengan baik. Sehingga Sang Tuhan akan memberikan hadiah bagi yang baik, tapi menghukum bagi yang berlaku tidak benar. Hal ini sama juga dilakukan Tuhan Yesus bagi kita umatnya yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus pergi ke surga untuk kembali sesuai waktunya, yang akan kita tidak akan tahu. Pasti dia akan datang kembali. Ketika dia pergi, dia telah menitip banyak harta kekayaan berupa potensi, karunia, talenta, kekuatan, kecerdasan, kemampuan, dan banyak lagi dititip kepada kita semuanya. Lengkapnya dengan isi bumi, dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Semua itu diberikan Kristus bagi kita untuk diolah dengan baik agar berbuah dan menghasilkan buah-buah roh, yang boleh menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi namanya. Jangan sampai didapati oleh Tuhan Yesus ketika dia datang kembali, kita tidak melakukan sesuatu. Kelalaian mengolah anugerah, kepercayaan, talenta, potensi, karunia, hal-hal lainnya bagi kita akan berbuah pada penghukuman. Selain bumi dengan segala kekayaan tergantung di dalamnya, Tuhan Yesus juga mengaruniakan karunia dan talenta yang berbeda kepada kita semua umatnya masing-masing. Kita dicipta menurut kehendak Allah, agar hidup kita terpancar berkat untuk banyak orang, saudara kasih Tuhan. Kekayaan, talenta, dan karunia yang berbeda itu dimaksud agar kita hidup saling melengkapi dan bertanggung jawab, yang ujungnya adalah untuk hormat dan kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun karunia, talenta dipercaya pada kita, berapa dan apapun kekayaan dipercaya kepada kita, itu semua adalah titipan Tuhan untuk kita diolah secara baik dan bertanggung jawab. Sebetulnya saudara-saudara kasih Tuhan, rumah kita, mobil kita, uang kita, itu semua punya Tuhan. Hanya dititip untuk kita sementara waktu. Kita tidak punya hak milik. Kita punya hak pakai. Kita dipinjam 7-80 tahun atau lebih. Setelah itu, kita harus menghadap kehadiran Tuhan. Apa yang saudara miliki akan berakhir di ruang kubur. Saudara-saudari tidak akan bisa bawa kemana-mana. Tapi apa yang saudara taburkan di ladang Tuhan, itu kekal sampai selama-lamanya. Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Kita hanya seorang yang mengolah apa yang ada di bumi, yang mana itu semua adalah milik Tuhan. Kalau kita semua sadar akan hal itu, walaupun engkau hari ini adalah miliuner, hari ini saudara adalah triliuner, kalian tidak boleh sombong. Karena itulah bukan usaha kita, itu semua pemberian dari Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan memberikan anugerah, dan segala dari Dia untuk Dia, dan bagi Dia segala untuk kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini saudara, saya mau ingat kita, segala rezeki, jabatan, posisi yang kita milik sekarang ini, semua itu hanya titipan Tuhan. Mengapa saudara? Paulus itu memberikan alasan. Katanya di Roma 11 ayat 36. Ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Disinilah kita diajarkan untuk tidak menjadi sombong jika mempunyai kekayaan yang banyak atau duduk pada jabatan tinggi. Sebab itu semata-mata saudara itu dipercaya oleh Tuhan. Itu semua titipan Tuhan pada saudara untuk mengolahnya. Jika Tuhan menitip dia kepada kita, sewaktu-waktu dia juga bisa tarik kembali semuanya dari kita. Akan terjadi seperti apa yang dia hendakinya. Saudara-saudari kasih Tuhan, kita bisa lihat dari pengalaman dari
kitab Perjanjian Lama, yaitu Sebna, Tuhan menurunkan dari jabatannya, yang memberi jabatan itu kepada orang lain, yaitu kepada Eliakim. Tuhan berfirman kepadanya, Yesaya 22 ayat 19 sampai 21. Ayat 19, Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Ayat 20, Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Ayat 21, Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan berkuasa penuh atas hidup manusia. Jadi hidup kita bukan kita sendiri, atau bukan kita yang atur, tapi semua diatur oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada orang bisa menyogok Tuhan atau mengubah semua keputusan Tuhan. Tidak ada bisa. Jika titipan Tuhan yang kita terima tidak kita jalan dengan baik, maka bukan tidak mungkin Tuhan akan menarik kembali dari kita, akan memberi kepada orang lain. Jadi pelajaran berharga bagi kita yang kita harus petik pada hari ini, bahwa apapun jabatan, apapun yang harta saudara, apapun yang ada saudara, saudara jangan sombong. Semua itu titipan. Semua bisa berubah kalau Tuhan mau. Tidak ada yang bisa mengetahui pikiran Tuhan. Saudara, saya akan berikan satu lagi dalam Alkitab, di kitab Perjanjian Lama, Ayub. Ayub di pasal 1 ayat 21-22. Ayat 21. Katanya, dengan teranjang aku keluar dari kandung ibuku, dan dengan teranjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara kasih Tuhan, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, dan juga orang terkaya di negerinya. Tetapi dalam sekejap ia mengalami kehilangan semuanya. Ketika kehilangan demi kehilangan diizinkan Tuhan menimpa hidupnya, respon Ayub mencerminkan keyakinan pribadinya. Tuhan telah memberi kesempatan untuk menikmati banyak hal di dalam hidupnya. Tetapi ia tahu semua itu adalah milik Tuhan yang dipercaya kepadanya. Tuhan mengizinkan dia untuk menikmati sementara waktu. Jika saatnya tiba, semua kembali kepada Sang Pemilik. Hal inilah yang membuat Ayub tidak menuduh, tidak menyalahkan Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Apakah saat ini Anda sedang kecewa dan marah kepada Tuhan? Jangan protes kepada Tuhan, melainkan berucap syukur untuk kesempatan yang masih Dia berikan kepada saudara-saudari. Saudara masih diberikan hidup, saudara masih diberikan sehat. Itu sudah mujizat saudara. Pergunalah dengan baik setiap hal yang sudah Tuhan pinjamkan kepada saudara, sampai tiba saatnya untuk dikembalikan kepada Tuhan. Jangan menggenggam harta duniawi terlalu berat, karena akan menyakiti ketika tiba saatnya untuk melepas. Semua hanya merupakan titipan Tuhan untuk sementara. Hidup ini cuma titipan Tuhan. Segala yang ada pada manusia, mulai dari tubuh, jiwa, dan semua harta kekayaan, jabatan, bahkan keluarga sekalipun kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apakah saudara pernah mendengar kata mutiara? Anak itu pun titipan Tuhan. Ketika saya membaca dan melihat kutipan mutiara yang sangat indah tersebut, entah mengapa rasa hati saya rindu untuk membagikan kepada saudara-saudari hari ini. Ada sebuah keluarga yang tidak akan terasa lengkap dan tampaknya sepi jika tidak ada kehadiran anak. Memiliki anak adalah impian setiap pasangan suami istri. Setiap pasangan baru yang menikah, pasti salah satu harapannya adalah dikaruniakan sebuah buah hati, yaitu anak. Sungguh anak itu harta yang tak ternilai dari Tuhan. Menurut pendapat beberapa orang, tanpa hadir anak dalam rumah tangga, tentu hidupnya terasa hampa.
Seorang wanita yang telah menikah bahkan merasa belum sempurna jika belum dikaruniai buah hati. Harapan besar hadirnya buah hati membuat beberapa pasangan dalam rumah tangga melakukan berbagai upaya untuk bisa memiliki seorang anak. Namun, beberapa dari kita tidak menyadari ketika kita minta sang buah hati kepada sang pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah siapkah kita dengan konsekuensi dan segala resiko yang timbul di kemudian hari? Sudah siapkah mental kita untuk menjadi orang tua? Karena anak adalah titipan Tuhan. Dalam cerita ini, saya mau mengajak saudara merefleksikan pemahaman mengenai seorang anak yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketahuilah saudara bahwa seorang anak berada di dunia ini bukan karena keinginannya sendiri, tetapi semua Tuhan punya rencana dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sendiri akan membentuk, menuntun mereka sejak dalam kandungan ibu. Mulai dari warna kulit, sifat, dan ciri-ciri lainnya. Meskipun dengan demikian, bukan berarti anak itu sempurna, tetapi juga ia memiliki kekurangan. Namun kita sebagai orang tua tidak boleh menyepelekan, terlebih memandang seorang anak itu sebelah mata. Banyak orang tua yang tidak melihat anaknya dari sudut pandangan Tuhan. Akibatnya orang tua suka berlaku kasar terhadap anak, atau mengatai anak dengan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Seperti contohnya, kamu itu bodoh, kamu itu bandel, kamu itu kurang ajar. Saudara, ibu itu menyesal melahirkan kamu dan mengungkit-ungkit semua itu dengan jerih payah. Kata-kata itu tidak boleh kita keluarkan. Karena semua anak itu diciptakan Tuhan dengan rencana Tuhan. Apakah anak itu sehat, apa itu anak cacat, itu semua Tuhan punya rencana. Nah saudara, apakah anak itu pintar, apakah anak bodoh, itu bukan urusan saudara. Itu semua hidup dia di tangan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya kasih tahu saudara, Anda bisa menyayangi anak saudara dengan penuh kasih sayang dan membahagiakan dia. Anda bisa membiayai sekolah dengan sekolah terbaik. Anda bisa memodali dia kerja dengan usaha yang baik. Tapi Anda tidak mungkin bisa membuat dia bahagia. Anda tidak mungkin bisa mampu buat dia sukses. Anda tidak bisa mungkin Anda bisa mengatur jalan hidupnya. Semua di tangan Tuhan. Karena Anda punya waktu berapa lama bersama anak saudara. Ada waktunya dia harus pergi untuk berumah tangga. Ada waktunya dia harus pergi bergaul sama temannya. Ada waktunya dia harus pergi berkomunikasi dengan teman-temannya. Jadi itu semua titipan. Tidak mampu Anda mengontrol semuanya. Semua itu titipan. Nah saudara kasih Tuhan, sadarlah hidup kita adalah titipan. Semua harta kita ada titipan. Uang kita titipan. Istri kita juga titipan, suami kita juga titipan, anak-anak kita titipan. Sadarilah saudara, supaya saudara hidup penuh dengan sukacita, menyadari, jangan menggenggam, melepaskan semuanya. Biarlah saudara punya diri, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin keluarga-keluarga kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur, terima kasih atas firman-Mu, mengajar kita, dan memberitahu kepada kita semua itu adalah titipan. Kira Tuhan menyadarkan kita semuanya, agar kita lebih sungguh-sungguh menyadari semua ini. Karena dari diri kita, dari semua yang ada dalam hidup kita, dari semua anak-anak kita, semua itu adalah titipan Tuhan. Semuanya kami serahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan kami bisa melepaskan semua kegama ini, supaya hidup selalu memuliakan Tuhan, mengucap syukur apa adanya dalam hidup kita. Baik keadaan apapun dalam keadaan kita, selalu kita mengucap syukur, karena Tuhan yang memberikan kepada kita, Tuhan yang percaya kepada kita. Semua kami serahkan padamu, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara kasih Tuhan. Ingat semua titipan. Apapun dalam kondisi hidup dalam dunia ini, kita itu manusia titipan. Semua ini masih ada, kita sudah gak ada. Saudara ingat, jangan genggam apa yang saudara punya. Baik pun harta, baik pun
keluarga, baik pun anak, dan semua kita miliki. Jangan digenggam. Ayo kita lepaskan pada Tuhan. Dulu saudara hidup waktu lahir teranjang. Nanti suatu saat saudara akan kembali kepada Bapa dengan keadaan teranjang. Tidak ada satupun yang saudara bisa bawa dalam hidup ini. Ayo saudara sadar, titipan Tuhan jika saudara dipercaya, olah dengan baik, bertanggung jawab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.